Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku Wende nomor 806. Tuhan menjagamu. Kembali kita baca firman Tuhan 1 Tawarik pasal 27 sampai dengan 29. Pejabat-pejabat militer dan sipil. Urusan pemerintahan kerajaan Israel diatur oleh kepala-kepala keluarga, pemimpin-pemimpin kaum dan perwira-perwira. Setiap tahun selama sebulan ada satu kelompok yang bertugas secara bergilir di bawah pimpinan seorang kepala. Masing-masing kelompok terdiri dari 24.000 orang. Inilah nama-nama para kepala kelompok yang bertugas untuk setiap bulan. Bulan pertama, Jasobam, anak Jabdiel. Ia anggota kaum Peres, suku Yehuda. Bulan kedua, Dodai,
keturunan Ahohi. Miklot adalah wakilnya. Bulan ketiga Benaya, anak Imam Joyada. Ia pemimpin kelompok Tridasawira atau Amijabat, anaknya adalah wakilnya. Bulan keempat Asael, saudara Joab. Penggantinya adalah Jebaja, anaknya. Bulan kelima Samhud, keturunan Izra. Bulan keenam Ira, anak Ikes, dari kota Tekoa. Bulan ketujuh Heles, keturunan Efraim, dari kota Peloni. Bulan ke-8 Sibkai, dari kota Husa. Ia anggota kaum Zerah, suku Yehuda. Bulan ke-9 Abieser, dari kota Anatot, di wilayah suku Benjamin. Bulan ke-10 Maharai, keturunan Jerah, dari kota Netofa. Bulan ke-11 Benaya, dari kota Piraton, di wilayah suku Efraim. Bulan ke-12 Heldai, keturunan Otniel, dari kota Netofa. Kepala-kepala suku dalam bangsa Israel. Inilah daftar nama kepala suku dalam bangsa Israel. Suku dan kepala. Ruben, kepala Eliezer, anak Zikri. Simeon, kepala Sepaca, anak Maka. Lewi, kepala Hasabia, anak Kemuel. Harun, Zadok. Yehuda, Elihu, salah seorang saudara Raja Daud. Isasar, Omri, anak Mikael. Jebulon, Ismaya, anak Obaja. Naftali, Jerimot, anak Azriel. Efraim, Hosea, anak Azazia. Manase yang di sebelah barat sungai Jordan. Manase yang di sebelah timur sungai Jordan. Kepala Joel, anak Pedaya. Jido, anak Zakaria. Benjamin, Yasiel, anak Abner. Dan Ajahril, anak Jeroham. Raja Daud tidak mengadakan sensus di antara orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun, sebab Tuhan sudah berjanji hendak membuat orang Israel sebanyak bintang di langit. Joab, anak Jeruya, sudah mulai mengadakan sensus, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab Allah menghukum orang Israel karena sensus itu. Itulah sebabnya jumlah mereka tidak tercatat dalam buku Raja Daud. Pengurus harta milik raja. Inilah daftar nama para pengurus harta milik raja. Gudang-gudang di istana dan di Yerusalem. Amazwel, anak Adiel. Gudang-gudang di luar Yerusalem. Jonathan, anak Uzia.
pekerja-pekerja ladang, Ejri, anak Kelub, kebun-kebun anggur, Simei dari kota Rama, tempat-tempat penyimpanan anggur, Jabdi dari kota Sibmi, pohon zaitun dan pohon ara di kaki pegunungan sebelah barat, Balhanan dari kota Gederi, tempat-tempat penyimpanan minyak zaitun, Joas, ternak di padang Saron, Sitrai dari kota Saron, ternak di lembah-lembah, Sapat anak Adlai, unta, Obil keturunan Ismail, keledai, Jehdea dari kota Meronot, domba dan kambing, Yazis orang Hagri. Para penasehat pribadi Daud. Paman Raja Daud yang bernama Jonatan. Adalah seorang penasehat yang pandai dan terpelajar. Ia dan Jehiel anak Hakmoni diserahi tanggung jawab atas pendidikan putra-putra raja. Ahitofel adalah penasehat raja, dan Husai orang Arki adalah penasehat dan sahabat karib raja. Setelah Ahitofel meninggal, ia digantikan oleh Abiatar dan Joyada anak Benaya. Panglima angkatan perang kerajaan adalah Joab. Pasal yang ke-28. Petunjuk-petunjuk dari Daud mengenai rumah Tuhan. Raja Daud memerintahkan supaya semua pemimpin Israel berkumpul di Yerusalem. Jadi para kepala suku, para pejabat urusan pemerintahan, para kepala kaum, para pengawas harta benda dan ternak raja, serta putra-putranya, singkatnya para pembesar istana, perwira dan orang penting, semuanya berkumpul di Yerusalem. Daud berdiri di depan mereka dan berkata, "Saudara-saudaraku sebangsa, dengarkanlah. Sudah lama aku berniat mendirikan sebuah rumah permanen untuk peti perjanjian, tumpuan kaki Tuhan Allah kita. Aku sudah membuat persiapan untuk mendirikan sebuah rumah tempat menyembah Dia. Tetapi Tuhan melarang aku melakukan hal itu, karena aku seorang prajurit yang sudah banyak menumpahkan darah. Tuhan Allah yang disembah Israel telah memilih aku dan keturunanku untuk memerintah atas Israel selama-lamanya, untuk mempersiapkan seorang pemimpin. Ia memilih suku Yehuda, dan dari suku itu ia memilih keluarga ayahku, dan dari semua anggota keluarga ayahku itu ia berkenan memilih aku dan menjadikan aku raja atas seluruh Israel. Ia memberikan banyak anak kepadaku, dan dari semua anakku itu ia memilih Salomo untuk memerintah atas Israel, kerajaan Tuhan.
Tuhan berkata kepada Baginda Salomo, anakmu akan membangun rumah untuk aku. Ia telah kupilih menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Kalau ia dengan sungguh-sungguh terus menerus menuruti semua hukum dan perintah-perintahku seperti yang dilakukannya sekarang ini, aku akan mengukuhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Lalu kata Daud selanjutnya, jadi sekarang, hai rakyatku, di depan Allah kita dan di depan pertemuan seluruh Israel, umat Tuhan ini, aku minta kalian dengan sungguh-sungguh menuruti segala perintah Tuhan Allah kita. Dengan demikian kalian dapat tetap memiliki negeri yang baik ini dan mewariskannya kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lalu kepada Salomo Daud berkata, anakku, hendaklah Allah yang disembah ayahmu kuakui sebagai Allahmu. Engkau harus mengabdi kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati, sebab ia tahu semua pikiran dan keinginan hati kita. Kalau engkau mencari dia, dia akan kau temukan. Tetapi kalau engkau meninggalkan dia, ia akan menolak engkau untuk selama-lamanya. Ingatlah baik-baik bahwa Tuhan sudah memilih engkau untuk mendirikan rumah yang khusus bagi dia. Nah, sekarang kerjakanlah itu dengan kemauan yang keras. Setelah itu Daud menyerahkan kepada Salomo rencana bangunan untuk gedung rumah Tuhan, gudang-gudangnya, semua kamarnya, dan ruang maha sucinya. Tetapi pengampunan dosa, Daud menyerahkan juga semua rencana yang telah dipikirkannya untuk pelataran-pelataran dengan kamar-kamar di sekelilingnya, dan untuk gudang-gudang perlengkapan rumah Tuhan, serta gudang-gudang tempat menyimpan pemberian-pemberian untuk Tuhan. Juga diserahkannya rencana mengenai pengelompokan imam-imam dan orang Lewi, mengenai tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, yaitu pekerjaan mereka di rumah Tuhan dan pemeliharaan semua perkakas ibadat. Ia memberikan petunjuk-petunjuk mengenai cara mengerjakan emas dan perak untuk membuat perkakas, untuk setiap pelita dan kaki pelita, untuk meja-meja dari perak, dan untuk setiap meja emas tempat roti sajian bagi Allah. Juga petunjuk-petunjuk mengenai jumlah emas murni yang harus dipakai untuk membuat garpu mangkuk dan buli-buli, mengenai banyaknya perak dan emas untuk membuat piring-piring, mengenai banyaknya emas murni untuk membuat mezbah tempat pembakaran dupa, dan untuk membuat kereta bagi patung-patung kerub dengan sayap
terbentang di atas peti perjanjian Tuhan. Lalu Raja Daud berkata, semua itu tercantum dalam rencana yang telah ditulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepadaku untuk dilaksanakan. Kemudian Raja Daud berkata lagi kepada Salomo putranya, engkau harus yakin dan berani. Mulailah pekerjaan itu dan jangan gentar terhadap apapun juga. Tuhan Allah yang kusembah akan menolong engkau. Ia tidak akan menanggalkan engkau. Ia akan mendampingi engkau sampai seluruh pekerjaan itu selesai. Pembagian tugas ibadat dalam rumah Tuhan sudah ditentukan di antara para imam dan orang Lewi. Pekerja-pekerja yang ahli dalam bidangnya masing-masing akan menolong engkau dengan senang hati, dan para pemimpin bernama seluruh rakyat akan mentaati perintahmu. Pasal yang ke-29. Sumbangan-sumbangan untuk pembangunan rumah Tuhan. Lalu berkatalah Raja Daud kepada semua orang yang berkumpul di situ, dari semua putraku, Salomo lah yang dipilih Allah, tetapi ia masih sangat muda dan kurang pengalaman. Sedangkan pekerjaan ini sangatlah besar. Lagi pula, yang akan dibangun itu bukan istana untuk manusia, melainkan rumah untuk Tuhan Allah. Bahan-bahan untuk rumah itu beserta perabotnya sudah kusiapkan dengan segala kemampuanku. Aku telah menyediakan emas, perak, perunggu, besi, kayu, batu berharga, dan batu-batu permata, batu-batu beraneka warna untuk hiasan-hiasan yang sangat banyak, batu pualam. Bahkan karena cintaku kepada rumah Allahku itu, aku telah menyerahkan juga perak dan emas dari harta milikku sendiri. Emas terbaik 100 ton lebih, dan perak murni kurang lebih 240 ton untuk melapisi dinding rumah Tuhan dan untuk benda-benda yang harus dikerjakan oleh para tenaga ahli. Nah, sekarang siapa lagi yang mau memberikan pencerahannya kepada Tuhan dengan senang hati? Maka para kepala kaum, kepala suku, para perwira, dan penanggung jawab harta milik raja mengatakan bahwa mereka
ingin juga menyumbang. Lalu mereka pun memberikan yang berikut ini untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Emas 170 ton lebih, perak 340 ton lebih, perunggu hampir 620 ton, dan besi 3.400 ton lebih. Orang-orang yang memiliki batu-batu permata menyerahkannya kepada Yahyel untuk dimasukkan ke dalam kas rumah Tuhan. Yehiel adalah seorang Lewi dari kaum Gerson. Rakyat memberi dengan rela hati kepada Tuhan, dan mereka gembira karena telah banyak yang mereka persembahkan. Raja Daud juga gembira sekali. Daud memuji Allah. Di hadapan orang banyak itu, Raja Daud memuji Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan Allah yang disembah Yakub leluhur kami, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia, jaya, dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Engkau tahu, Raja Agung, penguasa atas segalanya. Semua kekayaan dan kemakmuran berasal daripadamu. Segala sesuatu Engkau khusus dengan kekuatan dan kedaulatanmu. Engkau berkuasa membuat siapa saja menjadi orang besar dan kuat. Sekarang, ya Allah, kami ucapkan syukur kepadamu, dan kami memuji nama-Mu yang agung. Aku dan rakyatku ini sesungguhnya tak dapat memberikan apa-apa kepadamu, karena segalanya adalah pembenaran pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini adalah kepunyaan-Mu juga. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa seperti para leluhur kami pun menjalani hidup ini sebagai pendatang dan orang asing. Hidup kami seperti bayangan yang berlalu, dan kami tidak bisa luput dari kematian. Ya Tuhan Allah kami, semua barang berharga ini kami kumpulkan di sini untuk mendirikan sebuah rumah bagi-Mu, supaya kami dapat menghormati nama-Mu yang suci. Tetapi semuanya itu kami terima daripada-Mu sendiri, dan adalah kepunyaan-Mu juga. Aku tahu Engkau menguji hati setiap orang, dan Engkau menyukai orang yang murni hatinya. Dengan tulus, ikhlas, dan senang hati, ku persembahkan semuanya ini kepadamu. Aku telah menyaksikan bagaimana umat-Mu yang berkumpul di sini membawa persembahan mereka kepadamu dengan senang hati.
ya Tuhan Allah, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur kami. Kiranya Engkau menjaga supaya umat-Mu tetap mencintai Engkau seperti sekarang ini, dan tolonglah supaya mereka selamanya setia kepadamu. Berikanlah kepada Salomo, putraku, keinginan yang sungguh-sungguh untuk menuruti semua perintah-Mu dan untuk membangun rumah ibadat itu yang persiapannya sudah kulaksanakan. Sesudah berdoa demikian, Daud berkata kepada orang banyak yang berkumpul di situ, "Pujilah Tuhan Allahmu." Maka semua orang itu memuji-muji Tuhan, Allah yang disembah leluhur mereka. Lalu mereka sujud untuk menghormati Tuhan dan Raja. Hari berikutnya mereka menyembelih hewan untuk dipersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan, lalu dibagikan kepada seluruh rakyat. Selain itu ada 1.000 orang sapi jantan, 1.000 domba jantan, dan 1.000 domba muda, yang disembelih dan dibakar utuh di atas mezbah. Mereka juga mempersembahkan anggur yang diwajibkan untuk kurban bakaran itu. Hari itu mereka makan minum dengan gembira di hadapan Tuhan. Lalu untuk kedua kalinya mereka memproklamasikan Salomo sebagai raja atas nama Tuhan. Mereka meresmikan dia menjadi raja mereka, dan Zadok menjadi imam. Maka sebagai pengganti Daud ayahnya, Salomo naik tahta yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ia raja yang sukses dan disegani oleh seluruh bangsa Israel. Semua pejabat pemerintahan dan militer sampai kepada putra-putra Daud yang lain yang mengakui kekuasaan Salomo sebagai raja. Tuhan membuat seluruh rakyat mengagumi Raja Salomo dan menjadikannya raja yang lebih hebat dari raja manapun juga pernah memerintah Israel. Ringkasan pemerintahan Daud. Daud anak Isai memerintah seluruh Israel 40 tahun lamanya. Di Hebron ia memerintah selama 7 tahun, dan di Yerusalem selama 33 tahun. Ia kaya dan terhormat dan meninggal pada usia lanjut. Salomo putranya menjadi raja menggantikan dia. Riwayat hidup Raja Salomo dari mula sampai akhir telah dicatat dalam buku Nabi Samuel, Nabi Nathan, dan Nabi Gad. Dalam buku itu diceritakan tentang pemerintahannya, kekuasaannya, dan segala yang terjadi atas dirinya, atas Israel, dan kerajaan-kerajaannya di
sekitar Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share.